Wah, besar dan keren banget ya kapalnya. Bener banget nih Kak. Tapi nih, kalau kapalnya sebesar ini, kira-kira biaya apa aja yang dibutuhin? Kemudian berapa sih besarannya untuk merawat kapal ini? Kalau setahu aku sih untuk perawatan kapal ada tuh yang namanya jenis biaya docking kapal. Dan untuk nominalnya cukup besar sih. Oh iya, ngomong-ngomong soal biaya docking, aku tuh kemarin baca berita terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan armada pelayaran daerah Provinsi ABC. Wah, aku juga baca tuh Han. Dan parahnya terdapat indikator-indikator fraud lainnya. Kayak adanya tunggakan biaya docking, adanya pungutan liar, dan adanya kebocoran sewa pendapatan kapal. Kalau gitu, kasus ini bisa kita selidiki nggak sih? Wah, ide bagus tuh. Ayo, let's get started. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim KM Pride UNY yang beranggotakan Hanifah Lestari, Maulidia Dinda, dan Dava Hasfi akan menjelaskan analisis kasus audit investigatif terhadap perusahaan armada pelayaran daerah Provinsi ABC dalam KBMK Audit Investigatif 2023. Indonesia merupakan negara maritim dengan luas lautan lebih dari 3 juta kilometer persegi. Hal tersebut menjadikan potensi tersendiri bagi Indonesia. Oleh sebab itu, terbitlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2019 tentang komponen biaya dan pendapatan yang diperhitungkan dalam kegiatan pelayanan publik kapal perintis. Akan tetapi, pada faktanya, masih terdapat beberapa pihak yang melakukan penyelewengan dalam industri ini. Pada awal April tahun XXXX, dilaporkan beberapa kejanggalan di antaranya terjadi tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W, terjadi kebocoran pendapatan pembayaran, dan adanya indikasi pungli. Berdasarkan data tersebut, kami bermaksud untuk melakukan penyelidikan atas dugaan fraud tersebut. Teori yang kami gunakan dalam menganalisis kasus ini, yang pertama adalah agensi teori, yang kedua adalah fraud hexagon teori. Agensi teori menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajemen untuk menyampaikan informasi secara transparan dan akuntabel. Fraud hexagon teori menjelaskan 6 poin penyebab seseorang melakukan kecurangan, yaitu tekanan, peluang, pembenaran, kapabilitas, arogansi, dan kolusi. Kami mengidentifikasi indikasi ketidakwajaran pada kasus ini yang meliputi 1. Adanya tunggakan biaya docking kapal sebesar lebih dari 1,2 miliar kepada dok perkapalan W. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pembayaran dalam kontrak biaya perawatan kapal tahunan dibayarkan setelah perawatan kapal tahunan dilaksanakan. Terlebih, perusahaan sebenarnya telah memperoleh subsidi angkutan pelayaran perintis untuk biaya docking ini. Serta dana ini telah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat sehingga mengindikasikan adanya pengalihan dana subsidi. Yang kedua, pungutan liar atau pungli oleh pengawas kapal feri dengan nominal Rp500.000 per trip kapal yang dikenakan kepada KMP Tanjung 123. Pungutan liar ini dilakukan oleh Mr. C dan mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang menyalahi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 34 dan 5 Citra Manusia Perhubungan. Lebih dari itu, pungli ini mengindikasikan adanya praktik korupsi sebab telah memenuhi unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Yang ketiga, adanya hubungan kekeluargaan dalam satu lingkup kepengurusan BUMD yang sama. Mr. C selaku pengawas kapal feri merupakan adik kandung Mr. B selaku direktur utama, sehingga hubungan antara Mr. B dan Mr. C termasuk hubungan keluarga dalam garis keturunan ke samping 1 derajat. Hal ini mengindikasikan penyimpangan atas pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Yang keempat, adanya kebocoran pendapatan pembayaran KMPA dan KMPB yang berbentuk fee senilai 10% dari nilai kontrak. Hal ini mengindikasikan kecurangan dalam pembayaran akun piutang sehingga fee tersebut tidak diakui sebagai penambahan jumlah kas. Berdasarkan analisis ketidakwajaran yang telah kami bahas sebelumnya, kami menemukan beberapa indikasi kecurangan. Yang pertama, pengelolaan manajemen kas yang lemah. Adanya temuan tunggakan biaya docking kapal dan kebocoran pendapatan mengindikasikan adanya kebocoran kas yang diakibatkan karena lemahnya pengawasan dalam pengelolaan kas. Peluang pelanggaran kas dana subsidi dimulai dari penerimaan dan pencatatan subsidi yang bercampur dengan kas umum perusahaan. Dengan bercampurnya subsidi dengan kas umum perusahaan mengakibatkan sulitnya mendeteksi pengeluaran dana subsidi tersebut, sehingga memunculkan celah kecurangan yaitu pengalihan alokasi dana subsidi docking kapal untuk kebutuhan lainnya. Peluang pelanggaran kas dari kas pelanggan diduga akibat tidak dilakukannya rekonsiliasi dan pencocokan penerimaan serta tidak adanya pemisahan fungsi antara bagian akuntansi dan bagian keuangan. Tindakan pungli yang dilakukan oleh Mr. C mengindikasikan kecurangan dalam bentuk korupsi. Beberapa alasan mengapa tindakan pungli ini bisa terjadi antara lain ketidakefektifan pengawasan internal, kapabilitas yang kuat sebagai pengawas kapal feri yang didukung dengan hubungan kekeluargaan sehingga memicu timbulnya konflik of interest, dan yang terakhir arogansi yang menganggap Mr. C akan mendapatkan special treatment dalam pengawasan internal. Yang ketiga, indikasi penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan. Adanya kebocoran pendapatan mengindikasikan 2 skema kecurangan. Yang pertama, adanya kebocoran pendapatan yang tidak masuk ke kas mengindikasikan adanya kecurangan berjenis cash misappropriation dengan skema larceny.
Kemudian, untuk menyembunyikan kecurangan tersebut, perusahaan terindikasi melakukan fraudulent financial reporting pada akun piutang. Berikut ini adalah potensi kerugian dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas potensi kerugian tersebut. Yang pertama adalah hilangnya uang subsidi yang telah disalurkan oleh Satker Perhubungan Darat sebesar lebih dari 1,2 miliar. Kedua, munculnya hutang atas pembayaran docking kapal kepada dok perkapalan W yang harus dilunasi dengan kas perusahaan sendiri. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab adalah manajer keuangan, direktur administrasi dan keuangan, serta kepala satuan pengawasan internal. Potensi kerugian selanjutnya adalah jumlah setoran yang tidak utuh atas trip KMP akibat pungli dengan estimasi 3 juta per harinya. Dan hal tersebut berpotensi merugikan kas pribadi karyawan akibat pungli oleh Mr. C sebesar Rp500.000 per tripnya. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab adalah kepala pengawas kapal feri, kepala satuan pengawasan internal. Potensi yang terakhir adalah fee atas pembayaran KMPA dan KMPB yang seharusnya menjadi keuntungan perusahaan dengan nilai 10% dari nilai kontrak. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab adalah manajer keuangan, manajer operasional, manajer sarana dan prasarana, serta manajer barang dan jasa, dan direktur administrasi dan keuangan. Berikut ini merupakan tanggung jawab kami selaku auditor BPK Perwakilan Provinsi ABC dalam melaksanakan audit investigatif. Yang pertama, mencari, menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti-bukti yang mengindikasikan adanya fraud. Yang kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, melaporkan hasil audit investigatif kepada aparat penegak hukum dan pihak lain yang relevan. Berikut ini merupakan informasi terkait usaha klien yang diperlukan. Selanjutnya, informasi terkait komponen pengendalian terdiri dari 1. Lingkungan pengendalian, 2. Kegiatan pengendalian, 3. Penilaian risiko, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan. Selanjutnya adalah analisis 5W2H. Terdapat dugaan fraud yang terjadi pada perusahaan armada pelayaran daerah Provinsi ABC berupa tunggakan biaya docking, adanya praktik pungli, adanya praktik nepotisme, dan terdapat kebocoran pendapatan pembayaran. Kami menduga indikasi fraud pada perusahaan tersebut terjadi sejak tahun XX1X hingga tahun XXXX. Diduga, terdapat 13 pihak internal dan 1 pihak eksternal yang terlibat dalam kasus ini. Lokasi terjadinya indikasi kecurangan yaitu pada perusahaan armada pelayaran daerah Provinsi ABC. Berikut merupakan estimasi kerugian adanya indikasi kecurangan pada perusahaan tersebut. Oleh karenanya, Ketua Badan Pengawas Perusahaan Armada Pelayaran Daerah Provinsi ABC melaporkan beberapa hal berikut. Terjadinya indikasi kecurangan pada perusahaan armada pelayaran daerah Provinsi ABC disebabkan karena lemahnya pengawasan dan SOP dalam kegiatan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, memperbesar peluang dari oknum-oknum tertentu untuk melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi. Selanjutnya, tahap-tahap bukti pengumpulan audit yang telah kami rencanakan pada tahap awal ini meliputi 1. Observasi dan pemahaman. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait indikasi fraud yang terjadi pada kasus ini. 2. Pembuatan parameter pendeteksi red flags. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh petunjuk terkait hal-hal yang tidak biasa dan menjadi indikasi adanya unsur-unsur fraud. 3. Interview dan inquiry. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mengarahkan adanya indikasi unsur-unsur fraud. 4. Inspeksi dokumen. Tahap ini berupa kegiatan inspeksi atas dokumen-dokumen atau kondisi fisik terkait dugaan kasus fraud yang terjadi untuk memastikan keaslian dokumen. Berikut merupakan daftar narasumber beserta tujuan interview dari masing-masing narasumber. Narasumber yang akan kami interview terdiri dari Direktur Utama BUMD, Direktur Administrasi dan Keuangan BUMD, Kepala Satuan Pengawas Internal BUMD, Manajer dan Staf Keuangan BUMD, Manajer dan Staf Operasional BUMD, Manajer serta Staf Sarana dan Prasarana BUMD, Manajer serta Staf Barang dan Jasa BUMD, Kepala Pengawas Kapal Feri BUMD, Staf Pengawas Kapal Feri BUMD, dan Manajer Keuangan Dok Perkapalan W. Selanjutnya, berikut ini merupakan dokumen-dokumen yang akan kami inspeksi dan kami telah mengelompokkannya menjadi 4 jenis, yaitu 1. Dokumen administrasi, 2. Dokumen perjanjian, 3. Dokumen pembayaran, dan 4. Dokumen keuangan. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 kejanggalan pada kasus ini. Tunggakan biaya docking, adanya kebocoran pendapatan pembayaran, adanya indikasi pungli, dan adanya indikasi nepotisme. Dari 4 kejanggalan tersebut, bukti yang telah berhasil ditemukan pada analisis investigasi sebelumnya dianggap cukup membuktikan 3 indikasi kecurangan, di antaranya tunggakan biaya docking, adanya kebocoran pendapatan pembayaran, dan adanya indikasi nepotisme. Namun, satu indikasi yang belum terbukti adalah adanya indikasi pungutan liar, sehingga diperlukan langkah analisis lebih lanjut. Sekian pemaparan dari tim kami, terima kasih.